Polemik antara Habib Bahar bin Smith atau HBS dan Helwa Bahmid yang mengaku sebagai istri siri yang ditelantarkan semakin memanas. Ya, pihak HBS serta istri pertamanya, Fadrun Faisal Balgoits, diketahui telah melancarkan 5 serangan balik yang terstruktur untuk membantah klaim Helwa di ruang publik. Strategi yang digunakan pihak HBS tidak hanya bersifat defensif, tetapi juga ofensif dengan mengancam tindakan hukum. Berikut adalah 5 serangan balik utama dari pihak Habib Bahar, versi Cumi Top 5. Polemik antara Habib Bahar bin Smith atau HBS dan Helwa Bahmid yang mengaku sebagai istri siri yang ditelantarkan, kini memasuki babak baru di ranah hukum. Pihak HBS menyatakan telah bulat mengambil tindakan tegas dan siap melaporkan Helwa Bahmid ke polisi atas dugaan tindak pidana pencemaran nama baik. Insya Allah dalam waktu dekat. Pasti ya, karena kan penggiringan opini ini kan luar biasa nih dari dia. Dan membuat saya sih sebenarnya tidak khawatir akan hujatan dari netizen ya, karena kan di sini saya memang tujuan saya di sini hanya membantah saja tuduhan dari fitnahan dari dia. Jadi responnya negatif sekalipun terserah, dan nanti akan dibuktikan dengan pelaporan ini gitu, laporan saya ini. Keputusan ini diambil setelah serangkaian curahan hati Helwa di media sosial yang mengklaim HBS tidak bertanggung jawab dan menelantarkannya. Pihak HBS, melalui perwakilannya termasuk istri sahnya, merasa nama baik Habib Bahar dan keluarganya telah dirusak oleh pernyataan-pernyataan tersebut. Iya, jadi kalau ini kan yang diserang memang kehormatan Habib ya. Jadi kalau kita lihat Helwa tuh menyerang Habib, dan apa yang didalilkan kan tentunya harus dipertanggungjawabkan di depan hukum ya. Kalau bicara tidak sesuai dengan faktanya berbeda dengan yang ada ya arahnya pencemaran nama baik gitu. Jadi itu yang masih kita terus dalami terkait dengan itu gitu. Jadi kalau terkait pasal, makanya tadi saya sampaikan kita sedang terus berkomunikasi, terus mencari barang bukti, alat bukti, saksi-saksi terkait dengan itu. Jadi kalau saya pikir nanti saya sampaikan pasalnya, saya sampaikan undang-undangnya, itu masih prematur ya, masih kita belum arah ke sana, masih ingin dulu menyiapkan alat bukti. Menyikapi tudingan Helwa bahwa ia tidak pernah dinaskahi secara layak, pihak HBS telah mengambil langkah konkret, mengumpulkan dan mempersiapkan bukti-bukti transfer naskah untuk mematahkan klaim tersebut di hadapan publik dan hukum. Pihak HBS, melalui perwakilannya, secara tegas membantah tuduhan penelantaran. Mereka menyatakan bahwa Habib Bahar telah menjalankan tanggung jawabnya sesuai dengan kemampuan dan kesepakatan yang ada, termasuk pemberian naskah. Ya, kita saat ini memang koordinasi untuk mengumpulkan alat bukti. Ya, alat bukti yang kita bisa jadikan dasar untuk ke arah sana ya. Jadi baik bukti itu bukti transfer dari Habib ke Helwa, bukti foto-foto ya terkait dengan makanan ya, yang didalilkan mereka makan dengan teh manis begitu ya, untuk ngebantah itu. Kemudian juga kita ada saksi juga yang kita lagi persiapkan. Salah satunya saudara Alwi itu yang tinggal ikut bersama dengan Helwa, yang memang diminta Habib untuk standby di sana. Saksi lain nanti kita akan sampaikan pada saat kita sudah action gitu ya. Ada yang bisa, sebab kalau nanti disampaikan nama-nama saksi, khawatir nanti ada tekanan, ada pihak lain yang ikut campur. Bukti transfer, bukti foto-foto ya selama ibunya Helwa dan Helwa di rumah ya, yang disediakan dikontrakan oleh Habib, khusus juga itu foto-foto terkait dengan di sana dia hidup dengan banyak makanan ya, yang seperti didalilkan nggak ada makanan gitu. Itu semua nanti
kita akan sampaikan pada saatnya proses hukum berjalan. Menyusul curahan hati Helwa di media sosial yang mengklaim dirinya ditelantarkan dan tidak dinaskahi, pihak Habib Bahar secara tegas dan keras membantah semua tuduhan penelantaran tersebut. Bantahan ini disuarakan langsung oleh perwakilan HBS, termasuk istrinya yang sah, Fadrun Faisal Bergoits, yang muncul ke publik untuk membela nama baik suaminya. Pihak HBS menyatakan bahwa klaim penelantaran yang dilontarkan Helwa tidak berdasar dan merusak reputasi. Pihak HBS menegaskan bahwa Habib Bahar telah menjalankan tanggung jawabnya sebagai suami dan ayah, sesuai dengan kemampuan dan kesepakatan yang ada dalam pernikahan siri tersebut. Ya, kalau konteksnya dalam konteks hukum kan penelantaran itu melepas begitu saja, menelantarkan, tidak memberikan kewajiban dia sebagai suami terhadap istrinya. Misalnya tidak memberikan nafkah lahir, tidak memberikan nafkah batin, ya, ditelantarkan begitu saja dengan waktu yang tidak waktu yang lama begitu, ditelantarkan. Itu dalam konteks kacamata hukum ya. Ya tadi faktanya bahwa Habib menelantarkan, Helwa makan nasi pakai teh, gitu kan. Padahal saya punya bukti-buktinya bahwa makanan banyak, bahwa ini kan banyak. Iya, tadi juga yang sebelumnya saya perlihatkan. Tapi kan nggak mungkin di ruang ini saya perlihatkan. Habib hanya bilang, ya cukup tahu, berarti kebaikannya Habib lakuin selama ini berarti memang benar-benar tidak dipandang sama mereka. Itu aja yang Habib bilang. Upaya Helwa Bahmid untuk mengesahkan pernikahan sirinya melalui sidang isbat nikah tidak membuat gentar pihak Habib Bahar bin Smith. Ya, pihak HBS menunjukkan sikap cuek atau tidak terlalu khawatir menghadapi proses perdata di pengadilan agama tersebut, sambil menegaskan bahwa mereka telah menyiapkan strategi pembelaan yang kuat. Menurut perwakilan HBS, sidang isbat yang diajukan Helwa adalah haknya, dan mereka siap menghadapinya dengan keyakinan penuh bahwa mereka bisa membuktikan bahwa HBS telah menjalankan tanggung jawabnya, terlepas dari klaim penelantaran yang dilontarkan Helwa. Ya silakan saja, kalau misalkan dia mau menuntut segala macam, kita siap untuk melawan itu. Kalau misalkan dia punya bukti-bukti lain ya. Ya justru itu kemarin kan juga disampaikan ya. Kalau istri sirih itu harus ada isbat dulu, pengakuan hukum. Kalau dia mau menyampaikan itu di pengadilan agama, silakan proses hukum itu. Dan tadi ya dalil-dalil penelantaran itu kan harus kuat, ya nggak bisa kalau penelantaran itu unsurnya kan harus terpenuhi, tidak ada tanggung jawab sama sekali Habib terhadap anaknya atau terhadap Helwa. Nah silakan. Tapi kalau kita lihat kan memang dalil yang mereka sampaikan itu bukan dalil yang benar gitu loh. Karena fakta dan penyampaian dia berbeda jauh. Faktanya tidak seperti itu. Faktanya ada makanan. Faktanya pada saat anaknya lahir juga Habib hadir, membawa bunga, mengazankan anaknya, begitu loh. Jadi kalau perhatian itu bentuknya Habib harus tiap hari kan, beliau juga ada kesibukan lain. Ada seperti yang Kak Lun sampaikan, dia diminta umat untuk berdakwah kan begitu. Jadi kalau harus standby mengurusin Umi Helwa, ya tentu nggak bisa juga. Beliau punya keterbatasannya. Ya kalau dalam kuat dan tidak kuatnya nanti tinggal pengacaranya Helwa saja bisa meyakinkan pihak kepolisian atau tidak dengan dalil itu. Meyakinkan apakah laporan polisi itu bisa diterima atau tidak, karena di dalam proses pidana ya, pada saat si pelapor mengajukan tuntutannya dalam bentuk laporan polisi, nah tentu kan dari pihak kepolisian juga akan melihat mana bukti-bukti Anda, apa korelasinya, siapa yang dilaporkan, kan begitu. Jadi laporan polisi itu nanti akan didiskusikan dulu dengan pihak kepolisian, apakah unsur-unsurnya terpenuhi atau tidak. Kalau tidak terpenuhi, nggak akan diterima laporannya.
Tapi kalau unsurnya terpenuhi, memang ada unsur pidana di sana yang melekat, ya bisa laporan itu diterima. Kalaupun tidak dikabulkan, ya berarti kan posisinya menang kita kan? Nah, makanya tadi kan itu semua proses ya, butuh waktu. Butuh waktu yang harus kita ikuti. Jadi nanti sejauh mana langkah-langkah mereka, ya kita akan ikuti itu. Baru kita akan melakukan apa yang terbaik buat kita gitu, untuk melakukan upaya hukum juga. Karena kan tetap equality before the law ya. Semua sama di hadapan hukum, mau Habib, mau siapapun ya, semua sama. Keluarga HBS dilaporkan merasa sangat terganggu dan tertekan akibat drama yang kini menjadi konsumsi halayak luas. Istri pertama HBS, Fadun Faisal Balgoits, menjadi representasi utama yang menyuarakan keberatan keluarga. Ia mengungkapkan bahwa polemik yang terus diangkat Helwa di media sosial telah merusak keharmonisan dan menimbulkan ketidaknyamanan yang signifikan dalam rumah tangganya. Saya menyayangkan adanya berita ini karena itu mempengaruhi anak-anak juga sih. Kan mereka udah pada besar, di sekolah juga kadang kan ada yang menanyakan tentang perihal ini dan mereka bingung juga untuk menjawab kan. Jadi cukup berpengaruh sih, negatif untuk keluarga saya. Pulang-pulang tuh udah cerita, Umah ini teman-teman banyak yang banyak nunjukin video ini Kak Putri, kan kita panggilnya Putri kan, Kak Putri gitu. Alia nggak seneng jadinya gitu, udah nggak usah dilihat, udah nggak usah dipikirin. Dampaknya kan ke saya dan juga anak-anak juga gitu. Mungkin Habib udah terbiasa ya dengan masalah-masalah yang ada. Sikap meradang ini menjadi salah satu pendorong utama di balik keputusan pihak HBS untuk tidak hanya membantah klaim Helwa, tetapi juga mengambil langkah hukum ofensif, yaitu mengancam melaporkan Helwa ke polisi atas dugaan pencemaran nama baik. Keluarga berharap dengan adanya proses hukum, konflik ini dapat segera diakhiri dan nama baik mereka dapat dipulihkan. Ya terganggu ya, yang jelas keluarga besar terganggu. Beliau juga punya 4 anak ya, yang besar itu sudah masuk ke usia remaja. Dengan ada berita-berita ini ya jelas merugikan keluarga besar ya, apalagi nanti pandangan orang terhadap Habib, pandangan orang terhadap keluarganya kan jadi miring ya, padahal tadi yang saya sampaikan faktanya tidak seperti itu. Dan jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.